ثم إلى روح الحبيب علي محمد الحبشي وإلى روح أولاده خصوصا إلى روح الحبيب أنيس بن علي الحبشي وإلى روح الحبيب أحمد بن علي الحبشي إلى روح الحبيب عبد الله بن محمد بن علي شهاب الدين ثم إلى روح الحبيب سالم وحبيب حسن أبناء الحبيب عبد الله بن مار الشاتري ثم إلى روح الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ وإلى روح الحبيب علي بن شهر محمد بن سالم بن حفيظ وإلى روح الحبيب والكتب عبد القادر بن أحمد سقاف ثم عن جعفر بن إلى أرواح أجدادنا وجداتنا أعمامنا عماتنا أخوالنا خالتنا وإلى أرواح جميع عباد الله الصالحين أجمعين إن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يكثر من مثوبتهم وضاعف حسناتهم ويحفظهم بجاههم وينفعون بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين فتوح المطلق فتوح المبين وأن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا وأن الله يحفظنا يحفظ أولادنا يحفظ أصحابنا من جميع الفتن من جميع الأمراض من جميع الذنوب من جميع البلاء والوباء المصيبة ظاهرها وباطنها كبيرها وصغيرها وطول أعمارنا في صحة وعافية واختم لنا بالحسنى إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. Kita lanjutkan kajian Kitab An-Nasaih Ad-Diniyah karya Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Pada pertemuan yang lalu kita berada di bagian akhir bab Al-Quran ya, mengenai Al-Quran. Yang terakhir pembahasan kita mengenai fadhail atau keutamaan-keutamaan ayat-ayat, beberapa ayat dan surat di dalam Al-Quran yang diriwayatkan di dalam hadis juga. Sebagian terdapat ucapan sahabat-sahabat Rasulullah SAW, juga ada tambahan dalam penjelasan beberapa keutamaan Al-Quran melalui lisan para ulama pewaris Nabi Muhammad SAW. Kita lanjutkan terakhir pembahasan kita sampai di 221 ya? Ayat kursi itu ya. Terakhir kita membahas qala alaihi salatu wassalam fil Fatihah innaha a'dhamu surah fil Qur'an wa annaha as-sab'ul mathani wal Qur'anul azim. Itu ya, terakhir pembahasan. Wa annaha unzilat hiya wa ayatul kursi wa khawatim suratul Baqarah min kanzin tahtil arsh. Surat Al-Fatihah itu keutamaannya juga besar. Dan di dalam riwayat disebutkan dia itu surat Fatihah, ayat kursi, dan penutupan surat Al-Baqarah, Amanar Rasul itu dikeluarkan atau diturunkan dari perbendaharaan di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita bahas. Wa anal Fatihata lima guri'at lahu. Surat Al-Fatihah itu bagi siapa yang meniatkan saat membaca. Maksudnya surat Fatihah itu bermanfaat bagi siapa yang memiliki hajat membaca surat Al-Fatihah, maka hajatnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annaha ruqyah haq. Surat Al-Fatihah itu ruqyah. Ruqyah itu yang biasa juga dikenal di Indonesia dengan ruqyah gitu ya. Ruqyah yang betul menggunakan qaf ya. Ruqyah, ruqyatun. Jadi siapa yang memiliki penyakit bisa bermacam-macam, ada gangguan secara fisik atau non fisik, penyakit ain atau penyakit lain-lainnya, fisik dan metafisik. Bacakan surat Al-Fatihah, kemudian membaca surat Al-Fatihah bisa mengobati penyakit itu. Tentunya harus disertai dengan keyakinan yang penuh, atau bisa juga dibacakan di air kemudian diminum. Nah, sebagian sahabat karena yakinnya dengan surat Al-Fatihah,
membacakan Fatihah di dalam segelas air diminumkan ke orang yang sakit jiwa bisa sembuh dari sakit jiwanya. Tapi yang membaca siapa itu penting juga. Nah, jadi makanya kita harus timbul keyakinan di dalam hati kita terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap ayatnya adalah obat. Warada fi ayatil kursi annaha sayyidah ayil Quran. Ini juga sudah kita bahas ini. Diriwayatkan juga bahwa ayat kursi itu ratunya Al-Quran. Wa anna man qara'aha ba'da kulli salah maktubah lam yakun bainahu wa baina dukhulil jannah illa ayyamut. Siapa yang membaca ayat kursi setelah setiap sholat fardu, setelah sholat fardu, maka tidak ada penghalang antara dia dan surga kecuali dia mati dan kemudian masuk ke dalam surga. Artinya penghalangnya antara dia dengan surga itu cuma kematian. Dia tinggal menanti kematian, lalu setelah mati itu dia segera masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga surat Al-Fatihah disampaikan oleh beberapa ulama, kalau tidak salah diantaranya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Dia mengatakan surat Al-Fatihah itu khasiatnya sangat besar sekali. Di antaranya siapa yang membacanya setiap habis sholat fardu dengan hitungan yang diajarkan oleh beliau, yaitu setiap habis sholat subuh 21 kali, habis sholat duhur 22, habis sholat asar 23, habis sholat maghrib 24 kali, dan habis sholat isya 10 kali. 21, 22, 23, 24, 10. Kalau dijumlah semuanya 100 ya. 21, 22, 23, 24, 10. Mulai dari subuh 21, duhur 22, asar 23, maghrib 24, isya 10 kali. Nah, siapa yang membacanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan segala urusannya, melunakkan segala urusannya. Nah, kita perlu itu supaya apa yang kita hadapi di dunia ini semuanya serba lunak, tidak menyulitkan dan tidak menyibukkan kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca itu. Kemudian wa anna man qara'aha 'indan naumi lam yagrubhu syaitanun hatta yusbiha. Siapa yang membaca ayat kursi saat mau tidur, maka dia tidak akan didekati oleh setan sampai bangun di pagi harinya. Warada, ini sudah kita bahas semua. Warada anna man qara'al ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatah. Di dalam riwayat disebutkan siapa yang membaca 2 ayat terakhir di surat Al-Baqarah, akhir surat Al-Baqarah, 2 ayat terakhirnya di malam hari kafatah, maka 2 ayat itu akan mencukupinya, bisa menjaganya, bisa mencukupinya, mencukupi apa yang dia inginkan, bisa juga menjaganya. Jadi kalau mau tidur, jangan lupa baca doa mau tidur, kemudian membaca Al-Fatihah, membaca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, ayat kursi, kemudian 2 ayat terakhir Amanar Rasul. Begitu juga membaca Al-Fatihah, membaca surat Al-Fatihah. Ada lagi tambahan membaca tasbih 33, tahmid, itu tidak masuk dalam pembahasan kita, kan pembahasan kita keutamaan surat dan ayat ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, "Allimuhuma nisa'akum wa abna'akum." Ajarkan keduanya, yaitu 2 ayat akhir surat Al-Baqarah itu,
nisa'akum wa abna'akum. Ajarkan kepada wanita-wanitamu dan anak-anakmu. Ini menunjukkan begitu besar keutamaan dua ayat terakhir surat Al-Baqarah itu, sampai Rasulullah SAW memesankan kepada para sahabat agar mereka mengajarkan dua ayat ini kepada wanita-wanitanya dan anak-anaknya. Alimuhuma, ajarkan keduanya. Fa innaha salatun wa qur'anun wa du'aun. Karena fa innahuma salatun wa qur'anun wa du'aun. Karena sesungguhnya keduanya, yaitu dua ayat terakhir surat Al-Baqarah itu salat, Quran, doa. Apa maksudnya? Di dalam dua ayat akhir surat Al-Baqarah itu terdapat sholat, terdapat Quran, dan terdapat doa. Berkata sebagian ulama, yang dimaksud sholat di sini adalah zikir, karena sholat itu di dalamnya ada zikir. Di dua ayat terakhir surat Al-Baqarah itu ada sholatnya, maksudnya ada zikirnya, kemudian ada Qurannya, dan memang itu bagian dari Quran, dan terdapat doanya. Jadi siapa yang membaca dua ayat akhir ini, dia berzikir, dia membaca Al-Quran, dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiga keutamaan tercakup di dalam dua ayat akhir ini. Wa qala Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, ma a'lamu ahadan ya'kilu dakhala fil islamin yanamu hatta yagra'a bitsalath al-ayat min akhir suratil Baqarah. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, aku tidak menjumpai seseorang yang berakal setelah dia masuk Islam kecuali dia itu membaca kecuali, hatanya di sini bermakna illa itu ya, kecuali dia membaca tiga ayat terakhir surat Al-Baqarah. Jadi di dalam ucapan Sayyidina Ali ini ditambah bukan cuma dua ayat, tapi tiga ayat terakhir surat Al-Baqarah. Ini juga menunjukkan keutamaan tiga ayat terakhir, termasuk diantaranya dua ayat itu dari surat Al-Baqarah. Sebab Sayyidina Ali ini orang yang paling memahami Al-Quran setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak, Rasul saja menyatakan ana madinatul ilm wa aliyun babuha, aku adalah kotanya ilmu, sedangkan Ali adalah pintunya ilmu. Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu. Nah, dia mengatakan orang yang berakal setelah masuk Islam, kalau dia masih berakal, ya dia itu pasti mengamalkan tiga ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Mau dibaca di malam hari atau dibaca pada waktu pagi hari. Nah, biasanya kalau di dalam wirid orang tua kita itu dibaca di pagi hari. Di Khulasatul Madad yang dirangkum oleh Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, itu dibaca tiga ayat terakhir ini di pagi hari habis sholat subuh, dalam urutannya sebelum Wirdul Latif dan sebelum wiridnya Syekh Abu Bakar bin Salim itu ya. Ada ayat kursinya, kemudian ada tiga ayat terakhir Amalan Rasul, kemudian ada Al-Ikhlasnya juga, ada Al-Mu'awwidhatain, dan apa yang disabdakan Nabi Muhammad SAW ini dalam pembahasan kita ini. Kalau kita mengamalkan wirid para ulama kita, ya kita sudah termasuk mengamalkan apa yang disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pembahasan kitab ini. Hanya saja seperti yang saya sampaikan di pertemuan yang lalu, orang-orang tua kita itu membiasakan perbuatan baik terlebih dahulu sebelum mengajarkan ilmunya. Nah, bedanya guru
di zaman dulu dengan guru di zaman ini. Guru di zaman dahulu itu tidak banyak-banyak teori, tapi dia mencontohkan amalan. Saya lakukan ini, kamu contoh ini. Ini sesuatu yang baik, ini berguna untuk dirimu. Nah, baru tiba di generasi kita ini, setiap orang tanya, mana dalilnya? Mana dalilnya? Nah, makanya orang-orang dulu ketika ditanya, mana dalilnya? Bingung dia, mana dalilnya? Mereka tidak pernah belajar dalil, karena memang mereka itu bukan murid pesantren. Ini kan amalan-amalan yang berguna bagi siapa saja, bagi orang yang kerja di perusahaan, bagi orang yang kerja di pemerintahan, bagi orang yang bekerja di jalanan, yang di dalam kantor, guru kah, murid kah, anak kecil kah, orang tua kah, ini bermanfaat dan mudah sekali diamalkan kalau dibiasakan. Makanya mereka itu duduk mengajarkan, kamu kalau pagi baca ini, ikuti ini, setelah itu baca ini, baca ini, baca ini. Nanti kalau kamu bulan ini baca ini, tanpa pernah mengajarkan dalil wala belajar di bangku sekolah. Tapi orang-orang dulu itu karena mengikuti jejak orang tuanya selamat hidupnya, bahagia hidupnya, tidak ada problem yang besar di dalam hidupnya tenang, dunia dapat, akhirat juga dapat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tidak ada stres. Sekarang tiba generasi baru yang putus dari apa yang dijalankan oleh para salaf pendahulu yang soleh itu, karena mereka tidak tahu dalil. Tanya dulu, mana dalilnya nih? Bid'ah ini, bid'ah, tidak ada dalilnya. Padahal semua yang mereka lakukan itu ada dalilnya. Apa yang mereka lakukan? Semua ada dasarnya. Karena mereka itu orang-orang berilmu. Orang-orang berilmu. Ibaratnya seperti ahli masak. Dia pada saat membuat satu makanan, dia melalui proses belajar terlebih dahulu, kemudian dia tahu, oh ini resepnya kalau takarannya sekian, dicampur dengan ini takarannya sekian, oh jadinya lezat. Datang anaknya, nak, kamu kalau membuat makanan enak seperti saya, ini ambil bahan ini, takarannya sekian, ambil bahan ini, takarannya sekian. Tanpa tanya dalilnya, kenapa kok takarannya harus sekian? Sudah, kalau kamu ikuti resep saya nih, makanan kamu pasti enak. Anaknya niru, makanannya enak. Kalau dia mau nyoba sendiri, rusak makanan itu, karena dia tidak melalui proses seperti gurunya. Nah, sama seperti itu, orang-orang tua kita itu melalui proses. Nah, dia sudah mencapai proses itu, menemukan racikan jalan hidup yang tepat. Dan jalan hidup mereka itu adalah jalan hidup Nabi Muhammad SAW. Pemahaman mereka juga pemahaman Nabi Muhammad SAW. Tapi kemudian lahir generasi yang sok tahu. Saya tidak mengatakan itu jelek. Memang menanyakan dalil itu juga ada bagusnya. Jadi kita tahu betul apa yang kita jalani. Tapi bukan menyalahkan sesuatu yang kita tidak mengetahui atau meninggalkan tanpa kita pernah belajar. Kalau mau tahu dalilnya, apa yang dijalankan orang-orang tua kita, baca kitab-kitab mereka, seperti kitab An-Nasaih Ad-Diniyah. Nah, nanti kita tahu apa alasan mereka itu melakukan apa yang sudah mereka lakukan. Semua ada dasarnya. Nah, datang generasi yang malas belajar, ilmunya pas-pasan, kemudian meninggalkan apa yang sudah mereka jalankan. Nah, generasi sekarang ini, generasi mana dalilnya ini? Orang yang pintar-pintar dalil tapi malas beramal. Dalilnya kalau ditanya tahu semua. Dalilnya ini, baca ini, tahu semuanya.
sampai rumah tidak ada yang ngamalkan. Kalau generasi orang-orang tua kita, dalilnya tidak tahu, tapi mereka beramal. Mana yang lebih bagus? Yang lebih bagus tahu dalilnya dan tahu amalnya. Yaitu bukan sekedar mengamalkan kemudian mempelajari dalilnya. Tapi yang saya garis bawahi, bedanya pengajaran di zaman itu dengan pengajaran di zaman sekarang. Di zaman dulu sebelum anak itu belajar, dia sudah mengamalkan dulu. Belajar mengetahui dalil dari apa yang dia amalkan. Tapi pengajaran di zaman ini teori dulu, tidak ada yang mengamalkan. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita mengikuti jalan hidup para salaf pendahulu kita yang soleh. Nah, berapa banyak di antara kita yang sudah membaca kitab An-Nasaiah Diniyah ini, kita sudah hampir separuhnya kita baca. Seperberapa yang sudah kita amalkan? Tanyakan kepada diri kita masing-masing, karena ini kitab bukan untuk bacaan, ini. Ini kitab untuk diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk mereka yang mendapatkan ilmu dan bisa mengamalkannya, menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari, ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan. Apa yang dimaksud oleh Sayyidina Ali? Yakni 3 ayat terakhir itu, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillahu fayaghfiru man yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Di dalamnya ada salah, Quran, doa. Nah, ini kita tidak usah bahas sampai dalam-dalam, nanti tidak selesai-selesai ya. Artinya bisa dilihat di terjemah nanti. Wa ammal ayatan al-madhkuratan fi qaulihi alaihi salatu wassalam, sedangkan 2 ayat yang disebut di dalam sabda Rasulullah SAW, yaitu sabdanya manggara'a bihima fi lailatin kafatah, siapa yang membacanya di malam hari maka 2 ayat itu akan mencukupinya, yaitu fahiya min qauli ta'ala amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Jadi sama dengan yang sebelumnya, tapi dikurangi 1 ayat sebelumnya. Nah, ini 2 ayat yang disebut di dalam sabda Rasulullah yang dibaca, kalau dibaca di malam hari maka akan mencukupinya, mencukupi pembacanya. Apa yang dimaksud mencukupi? Qala ulama fi ma'na qaulihi alaihi salatu wassalam kafatah. Ulama menjelaskan tentang makna sabda Rasulullah SAW bahwa 2 ayat itu akan mencukupinya, yaitu mencukupi siapa yang membaca 2 ayat itu di malam hari. Apa makna dari mencukupi? Ai kafatahu ma ahammahu. Yang dimaksud mencukupi pembacanya yaitu mencukupi apa yang diingini oleh pembaca tadi. Apa yang diinginkan oleh pembaca tadi? Apa yang diinginkan atau apa yang menjadi apa yang ditakuti, dilindungi dari apa yang dia takuti,
dicukupi apa yang dia inginkan, diwujudkan apa yang dia inginkan, ya, atau dihilangkan segala kegundahannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan lain-lainnya. Au kafatahu min qiyamil lail. Nah, ini lebih besar lagi. Atau yang dimaksud kafatah yaitu mencukupinya dari qiyamul lail. Apa maksudnya mencukupinya dari qiyamul lail? Kalau dia tidak bangun malam, umpamanya dia kelewatan tahajud, kelewatan bangun malam, 2 ayat itu sudah mencukupinya, menggantikan qiyamul lailnya. Wah, besar sekali ini pahala dari 2 ayat ini. Maka jangan sampai kita tinggalkan. Bayangkan pahalanya akan besar sekali. Berarti seakan-akan kita tidak akan pernah meninggalkan sholat tahajud, walaupun bekasnya pasti berbeda, tapi pahalanya seakan-akan kita itu bangun mengerjakan qiyamul lail. Qala al-Imam Nawawi. Imam Nawawi rahimahullah dia berkata, yajuzu ayyakunal muradu bikafatah ay ma ahammahu wa min qiyamil lail jami'an. Kalau tadi sebagian ulama berpendapat maksudnya mencukupi apa yang diinginkan, sebagian yang lain berpendapat akan mencukupi sholat malamnya. Kata Imam Nawawi, boleh juga difahami makna dari sabda Nabi itu, yaitu makna dari kafatah itu adalah 2 makna itu digabung. 2 pendapat itu digabung. Jadi siapa yang membacanya di malam hari, maka 2 ayat itu akan memenuhi hajatnya dan akan mencukupi sholat lailnya. Jadi 2 keutamaan itu digabung langsung oleh Imam Nawawi. Jadi dua-duanya betul. Jadi siapa yang membaca 2 ayat ini akan mendapat 2 keutamaan itu. Nah, ini sebagai penutup bab tentang keutamaan Al-Quran. Wa hadzal bab muntashir. Kata beliau, bab mengenai keutamaan ayat dan surat-surat Al-Quran ini muntashir, tersebar. Maksudnya ini bukan sesuatu yang sulit didapat. Kalau kamu mau mencari di kumpulan riwayat sabda Rasulullah SAW, kamu akan mudah mendapatkan. Bahkan ada beberapa kitab yang membahas setiap surat dari keutamaan dari Al-Quran dan ada beberapa ayatnya. Kitab khusus membahas keutamaan surat dari Al-Quran, surat Al-Baqarah surat Ali Imran dan selanjutnya. Nah, itu bisa dibahas siapa yang menginginkan. Jadikan Al-Quran itu sebagai rujukan segala permasalahan kita, tapi jangan jadikan Al-Quran, jangan baca Al-Quran itu ketika kita punya hajat saja. Ekonomi merosot baru kemudian baca Al-Quran, jangan. Al-Quran itu sebagai jawaban dari segala permasalahan hidup kita, yaitu keutamaannya ketika kita membaca itu bisa menjadi jawaban bagi permasalahan hidup kita, dan apa yang terkandung di dalam ayatnya itu juga menjadi jawaban dalam permasalahan hidup kita, dan itu lebih penting. Nah, jangan tinggalkan bacaan Al-Quran dengan membacanya dengan penuh penghayatan seperti yang kita bicarakan di awal bab mengenai tilawatul Quran. Wa ma warada fihi katsirun, dan riwayat tentang keutamaan surat dan ayat itu sangat banyak sekali. Ma'rufun, dan ma'ruf maksudnya dikenal inda ahlil ilmi, oleh orang-orang yang berilmu. Wal qasdu al isyaratu ila ba'dil muhim min dzalik. Sedangkan tujuan saya mengutip beberapa riwayat mengenai keutamaan ini
hanya sebagai petunjuk tentang sebagian dari apa yang sudah diketahui oleh orang-orang yang berilmu. Yang saya kutip ini cuma sebagian yang penting. Yang penting. Minimal kita amalkan yang ada ini, yang disebut oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad. Tapi sebetulnya di luar sana, di tengah-tengah orang yang berilmu, masih banyak lagi riwayat-riwayat itu mengenai ayat-ayat Al-Quran, keutamaan ayat-ayat Al-Quran dan surat-suratnya yang bisa kita telaah lebih lanjut. Ini yang saya sampaikan itu yang sebagian yang penting-penting saja. Liyatamassak bihir raghibuna fil khair, agar orang-orang yang menginginkan kebaikan itu bisa berpegangan dengan apa yang saya sampaikan ini, fayafuzu. Lalu ketika mereka berpegangan dengan apa yang saya sampaikan ini, mereka bisa mencapai kemenangan, kesuksesan, bima tarattab alaihi, mendapatkan apa-apa, mendapatkan min jazilit thawab, mendapatkan kesuksesan itu dengan mendapatkan pahala yang melimpah, bima tarattab alaihi, yaitu yang sudah ditentukan untuknya di dalam riwayat, mendapatkan pahala yang melimpah, jazilit thawab, wa minal hifzi, dan mendapatkan penjagaan, wal kifayati lil afat, dan mendapatkan kecukupan bagi dirinya. Kifayah itu juga bisa tameng, ya, dari segala hal yang buruk, afat, segala hal yang bencana atau penyakit. Wallahul muwaffiq wal mu'in, dan Allah lah yang memberikan taufik dan memberikan pertolongan. Semoga Allah memberikan taufik dan pertolongannya kepada kita. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. La rabba ghairuhu wa la ilahun siwah. Tidak ada Tuhan selainnya dan tidak ada sesembahan kecuali Dia. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil, dan cukup bagi kami Allah subhanahu wa ta'ala, wa ni'mal wakil, dan dialah sebaik-baik wakil. Nah, ini selesailah pembahasan mengenai tilawatul Al-Quran, ditutup dengan keutamaan beberapa surat juga ayat. Kita masuk ke bab berikutnya, fadlu zikrillah, keutamaan zikir, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'alamu ma'asyiral ikhwan, ketahuilah saudara-saudaraku, segenap saudara-saudaraku, ja'alanallahu wa iyyakum minadz-dzakirina lahu katsiran, amin. Semoga Allah menjadikan aku dan kalian tergolong orang-orang yang berzikir, menyebutnya, mengingatnya dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Wa minal ladzina la tulhihim amwaluhum wala auladuhum an dzikrillah, amin. Dan tergolong mereka yang harta dan anak-anaknya tidak melalaikan mereka dari zikir, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di luar sana banyak sekali orang yang tidak pernah berzikir lisannya, atau zikirnya hanya sedikit. Di luar sana banyak yang harta dan anak-anaknya itu melalaikan dia dari menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, dibuat sibuk dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita tidak tergolong yang seperti itu. Harus sediakan waktu untuk Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang sedikit berzikir, sedikit kebaikan yang masuk ke dalam dirinya. Karena siapa yang sedikit mengingat Allah, maka Allah sedikit mengingat
dirinya. Makanya ciri-ciri orang munafik, la yadhkurunallah illa qalila. Ciri-ciri orang munafik, dia tidak mengingat Allah kecuali sedikit, tidak berzikir kecuali sedikit di dalam hidupnya. Na'udzubillah min dzalik. Ja'alanallahu wa iyyakum minadz dzakirina lahu katsiran wa minal ladzina la tulhihim amwaluhum wala auladuhum an dzikrillah. Amin ya rabbal alamin. Ketahuilah anna dzikra lillahi ta'ala min a'zamil awamir. Ketahuilah bahwa sesungguhnya zikir, mengingat dan menyebut Allah subhanahu wa ta'ala. Saya sebut mengingat, saya sebut juga menyebut, karena zikir itu bisa bermakna dua, mengingat dan menyebut. Jadi orang yang berzikir itu orang yang menyebut dan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti akan dijelaskan oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad bagaimana orang disebut berzikir. Zikir ini termasuk a'zamil awamir, termasuk perintah yang sangat agung. Wa afdalil gurubat, dan dia termasuk amal taqarrub yang utama. Amal taqarrub, amal yang bisa mendekatkan seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perkara yang agung dan perbuatan amal taqarrub yang utama. Wa ausilil wasail, dan dia juga sarana yang tercepat menyampaikan seseorang kepada apa yang dia inginkan, yaitu kedekatan tadi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, sampai ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Orang itu ingin mendekat kepada Allah, kemudian mencapai kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, mencapai hadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang dikenal dengan istilah wusul di sisi Allah. Nah, zikir ini sesuatu yang terutama untuk mendekat kepada Allah dan sarana yang tercepat untuk mengantarkan seorang hamba wusul sampai ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, siapa yang mencapai kedekatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan kenikmatan yang tidak bisa dilukiskan dengan bahasa apapun. Dia akan dilimpahi dengan ilmu yang tidak ada di kitab. Dia akan dilimpahi dengan segala kenikmatan yang fresh dan baru setiap harinya. Setiap saatnya dia akan mendapatkan kenikmatan yang baru. Nah, zikir ini salah satu sarananya yang tercepat, kata beliau. Qala Allah azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qala Allahu azza min ghail, Allah subhanahu wa ta'ala yang berfirman, sebaik-baik zat yang berfirman, gitu ya. Dia itu menyebutkan fadhkuruni adzkurkum. Lihat ini, ayat ini kalau mau ditafsirkan, maka penafsirannya akan panjang lebar. Tapi kita tidak akan masuk ke dalam tafsir. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kalian kepadaku, sebutlah aku, maka aku Allah akan ingat dan menyebut kalian. Ayat Al-Quran ini ya. Kalau kalian menyebutku, aku akan menyebut kalian. Bayangkan kalau kita menyebut Allah, Allah menyebut nama kita. Allah ini menyebut nama kita.
andai kata nama kita disebut oleh seorang tokoh gitu, masuk televisi gitu, seorang tokoh nyebut nama kita, bangga enggak kita? Bangga pasti kita, wah nama saya disebut ini sama seorang tokoh. Bagaimana kalau yang menyebut nama kita itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta alam semesta ini, atau kita diingat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang khusus, dengan pandangannya yang khusus. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Perintah ini ya. Ini tadi a'zamul awamir, perintah yang paling agung. Diperintahkan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan mengingat kalian. Washkuruli, dan bersyukurlah kalian kepadaku. Wala takfurun, janganlah kalian menjadi hamba-hamba yang kufur nikmat. Syukur itu menggunakan segala kenikmatan yang diberikan Allah kepada diri kita untuk hal-hal yang diridhoi Allah. Itu syukur. Sedangkan kufur nikmat itu menggunakan kenikmatan yang diberikan Allah kepada diri kita untuk hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kufur nikmat. Washkuru li, perintah dari Allah agar kita itu bersyukur. Wala takfurun, kita dilarang berkufur. Wa qala ta'ala, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hai orang-orang yang beriman, udzkurullah, berzikirlah kalian menyebut Allah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa ya Allah? Dzikran katsira, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya, ini yang bilang sebanyak-banyaknya itu Allah. Kalau saya umpamanya memiliki uang triliunan umpamanya ya, uang triliunan, kemudian memerintahkan kepada anak buah saya, kumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Anak buah saya ini tahu bahwa uang saya ini triliunan. Kalau saya mengatakan kumpulkan uang sebanyak-banyaknya, yang di kepala anak buah itu kan pasti bukan 50.000, bukan 20.000, tapi paling tidak pikiran yang ada di pikiran anak buah itu berapa ratus miliar, sebanyak-banyaknya, karena yang mengucapkan ini orang yang punya uang puluhan triliun. Karena ratusan ribu, puluhan juta, ratusan juta buat orang yang sudah punya uang puluhan triliun kecil, tidak ada artinya itu. Tidak ada artinya. Kalau saya bilang sebanyak-banyaknya, ya berarti ukurannya besar. Ini yang mengatakan sebanyak-banyaknya, ini adalah zat yang memiliki segala-galanya. Berarti Allah ini menginginkan kita ini tidak lepas dari zikir dari pagi sampai tidur. Sebanyak-banyaknya ini, yang merintah ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tentunya setiap orang itu kan ada kemampuannya masing-masing. Mulai dulu dari tahapan yang sesuai dengan kemampuan kita. Tapi paling tidak jangan sampai rasa malas berzikir itu menggagalkan kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila,
dan bertasbihlah menyucikannya di pagi dan petang, bukratan wa asila. Wa qala ta'ala wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asali wa la takun minal ghafilin. Allah berfirman, ingatlah, sebutlah Tuhanmu fi nafsika, di dalam dirimu, tadarruan, dengan rendah hati. Ingatlah dengan rendah hati, yaitu mengingat bahwa diri kita ini lemah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khifatan, dan ingatlah dengan penuh adab, ketundukan, rasa takut, rendah hati dan rasa takut terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dunal jahri minal gauli, dan ingatlah dengan suara yang lirih, sebutlah Allah. Ini juga menunjukkan bahwa zikir itu bersuara yang bagus kan? Bersuara. Makanya Allah mengatakan dunal jahri minal qauli, tapi jangan jerit-jerit. Jangan jerit-jerit. Zikirlah, sebutlah nama Allah itu dengan suara yang lirih. Ya sesuai dengan keadaannya itu ya. Dengan suara yang lirih. Berarti kalau dengan suara yang lirih, zikir itu berarti bersuara. Bersuara, bukan zikir itu diem megang tasbih. Perintahnya ini zikir ini dunal jahri minal qauli, jangan keras-keras. Berarti kamu bersuara zikirnya, dan tapi jangan keras-keras. Nah, ini nanti ada pembahasan yang panjang ini mengenai ayat ini, dunal jahri minal qauli bil ghuduwi wal asal, di pagi dan petang, siang hari dan malam hari. Wala takun minal ghafilin, larangan ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kamu jadi orang-orang yang lalai. Ghafilin yaitu lalai dari apa? Lalai dari Allah, lalai dari zikir tadi. Berarti orang yang sedikit berzikir itu tergolong orang yang lalai. Orang yang lalai itu orang yang disibukkan kehidupannya dengan selain Allah. Disibukkan kehidupannya dengan selain Allah, dengan selain akhirat. Itu orang yang lalai. Kenapa dia disebut lalai? Ya karena dia lalai dari mempersiapkan diri menyongsong kehidupan yang sebenarnya. Dilalaikan dengan apa? Dilalaikan dengan kesibukan yang fana. Kesibukan yang fana. Seperti orang yang diberi ujian 150 soal, waktunya 1,5 jam, harusnya dia memanfaatkan waktu tadi, tapi dia buka HP mainan game. Ini orang yang lalai ini ya. Kamu lalai kamu. Nanti waktunya habis, kamu belum mengerjakan apa-apa. Belum mengerjakan apa-apa. Jadi kamu sibuk melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk kehidupan ini. Itu orang yang lalai. Jadi salah satu cara untuk menyelamatkan kita dari sifat lalai yaitu dengan zikran katsira. Zikir yang sebanyak-banyaknya. Nah, nanti akan kita bahas. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, orang-orang yang beriman dan hati mereka itu menjadi tentram bidzikrillah, dengan zikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman itu kalau dia berzikir, menyebut nama Allah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, ciri-cirinya hati mereka menjadi tentram.
Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Sesungguhnya dengan zikir menyebut nama Allah itu hati akan menjadi tentram. Nah, orang zaman sekarang banyak yang sumpek, banyak yang stres, banyak yang gundah. Ya kalau ditanya pasti dalam kehidupannya jarang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, jarang berzikir. Atau dia berzikir tapi tidak sempurna di dalam zikirnya. Zikirnya cuma cepet-cepetan begitu saja, sehingga tidak ada pengaruhnya di dalam kehidupan. Nah, zikir yang sebenarnya kalau dilakukan dengan benar, zikir itu bisa menenteramkan hati seseorang. Kalau itmi'nan itu apa sih? Dia tidak punya rasa was-was, tidak punya rasa khawatir terhadap kehidupan di masa yang akan datang di dunia ini. Tidak ada rasa was-was, tenang hatinya, tidak galau hatinya. Hatinya akan menjadi tenang. Kalau orang yang hatinya risau, galau, ya dia akan terpengaruh dengan pergolakan hidup ini ya. Akan terpengaruh dengan pergolakan hidup. Ada kejadian itu akan menjadikan dia risau, dia akan gundah, atau tabiatnya akan berubah, sifat-sifatnya akan berubah karena hatinya tidak tenang. Nah, berarti untuk menstabilkan hati kita supaya tidak terpengaruh dengan pergolakan hidup ini, caranya bagaimana? Kuncinya dengan zikir. Dengan zikir, nanti akan tenang hati kita. Wa qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, Yaqulullah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Berarti ini hadits qudsi. Kalau ada Rasulullah bersabda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, berarti itu hadits qudsi. Yaqulullah Ta'ala, kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ana inda dhanni abdi bi, sesungguhnya aku itu bersama prasangka hambaku terhadap diriku, kata Allah. Artinya aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. Berarti kita ini diperintahkan selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah. Jangan sampai di dalam hidup ini kita bisa berprasangka baik kepada manusia, tapi tidak bisa berprasangka baik kepada Allah. Yang paling jelas untuk selalu menimbulkan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diantara caranya. Kalau kita namanya manusia, pernah berbuat salah, pernah tergelincir melakukan perbuatan yang tidak baik, kira-kira kalau ibu saya mengetahui saya melakukan perbuatan buruk, kecewa enggak dia? Kecewa. Tapi dia masih tetap baik atau tidak kepada saya? Masih tetap baik kepada saya. Kalau saya minta maaf, seperti apapun kesalahan saya kepada ibu, kalau saya minta maaf, pasti ibu itu akan memaafkan kesalahan saya. Nah, kalau ibu seorang manusia bisa memaafkan kesalahan saya, yang rahmatnya tidak bisa dibandingkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kira-kira Allah mungkin tidak memaafkan kesalahan saya? Ya pastilah. Kasih sayangnya ibu kita kepada kita ini tidak bisa dibandingkan dengan kasih sayangnya Allah terhadap hamba. Nah, itu diantara sarana yang menjadikan kita ini bisa selalu berprasangka baik, tapi tidak boleh prasangka baik itu kemudian menipu kita. Nah, ada orang bersandar kepada kasih sayangnya Allah, tapi itu menipu dirinya.
artinya dia tidak ada niat menjadi baik, dia melakukan maksiat setiap hari, kemudian dia bersandar Allah itu sayang kepada hambanya. Ini berarti pikiran dia, prasangka dia itu menipu dirinya. Tidak boleh seperti itu. Harus kita berusaha menjadi baik, harus punya niat menjadi lebih baik, tetapi kalau kita belum bisa jadi baik, tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak putus dari rahmatnya. Wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni, dan aku bersamanya, bersama hambaku di mana dia mengingat menyebutku. Jadi Allah bersama hamba saat hamba itu mengingat, menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang difahami dari hadis ini berarti ketika hamba itu lalai, Allah tidak bersama dia. Loh, maksudnya Allah tidak bersama? Allah kan selalu bersama hambanya. Di dalam ayat itu disebutkan lebih dekat min hablil warid, dari urat lahir kita. Yang dimaksud ma'ahu, ma'iyah di sini, kebersamaan di sini bukan kebersamaan secara umum, tapi kebersamaan secara khusus. Artinya Allah bersama hamba yang mengingatnya, yaitu Allah akan memihak kepada hamba yang mengingatnya, mendukung hamba yang mengingatnya, menolong hamba yang mengingatnya, memberi jalan keluar kepada hamba yang mengingatnya. Nah, ini yang dimaksud dengan ma'iyah ini. Nah, kita mau cari kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita hidup di dunia ini selalu didukung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya bagaimana? Zikir. Jangan lepaskan zikir. Haitsu yadhkuruni fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Jika hambaku itu mengingatku, menyebutku di dalam kesendiriannya, di dalam dirinya, dzakartuhu fi nafsi, maka aku akan mengingat, menyebutnya di dalam diriku. Wa in dzakarani fi malain, kalau hambaku itu mengingat, menyebutku di dalam suatu kelompok, di halayak, dzakartuhu fi malain khairun minhum, maka aku akan menyebut, mengingatnya di sekitar halayak yang lebih baik daripada halayaknya, keramaiannya. Wa in taqarraba ilayya shibran, kalau hambaku itu mendekat kepadaku satu jengkal, taqarrabtu ilaihi dzira'an, maka aku akan mendekat kepada hambaku itu satu hasta. Jadi Allah ini dari rahmatnya, Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita baru mendekat satu jengkal, Allah yang menghampiri kita ini lebih cepat. Jadi kita ini maksudnya kita ini Allah menghendaki kita ini punya keinginan, itu ya, kesungguhan untuk mendekat kepadanya. Nanti Allah yang menarik kita, karena kita mau mendekat dengan usaha kita, tidak mungkin. Kalau kita punya kesungguhan mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Maha tahu, kalau Allah melihat kesungguhan di dalam diri kita mendekat kepada Allah, nanti melalui rahmatnya Allah akan menarik kita, karena Allah ini lebih menginginkan kita dekat kepadanya daripada keinginan kita sendiri untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada hambanya yang mendekat satu jengkal, Allah mendekat kepadanya satu hasta. Dan harusnya kebalik, hamba satu hasta, Allah satu jengkal. Yang perlu kepada Allah siapa? Kan hamba. Tapi ini seakan-akan Allah itu perlu kepada hamba tadi karena sayangnya Allah kepada hamba tadi ya.
Sama seperti seorang ayah yang melatih anaknya baru jalan gitu ya. Baru bisa jalan itu. Anaknya baru jalan 2 langkah, 3 langkah, bapaknya sudah 4 langkah menghampiri anak tadi karena rasa sayangnya bapak itu kepada anak tadi. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika melihat hambanya itu tertatih-tatih jalan mendekat kepadanya, Allah segera menghampiri. Ini kiasan ya. Ini kiasan, Allah segera menghampiri, jangan sampai hamba itu jatuh, ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seperti itu. Wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Siapa yang mendekat kepadaku di antara hambaku itu dhira'an 1 hasta, taqarrabtu ilaihi ba'an, maka aku akan mendekat kepadanya 1 depa. 1 depa itu ini dari ujung jari sampai pundak ini ya. Kalau 1 hasta sampai sini siku. Wa in atani yamshi atahituhu harwalatan. Subhanallah, lihat. Kalau hambaku itu mendatangi aku sambil berjalan, maka aku Allah akan mendatanginya dengan berlari-lari kecil. Allah lebih cepat rahmatnya. Wa qala alaihi salatu wassalam, ini tadi ini awalnya disebut mengenai zikir ini ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum, apakah engkau ingin aku beritakan kepada kalian sebuah amal yang terbaik dan tersuci di sisi raja kalian, Allah Subhanahu wa ta'ala, amal yang paling baik dan paling suci. Wa arfa'iha fi darajatikum, dan amal yang paling meninggikan derajat kalian. Wa khairin lakum, dan paling baik buat kalian, min infaqidz dzahab wal wariq, amal yang lebih baik bagi kalian untuk daripada menyedekahkan harta. Bayangkan ya, ini lebih daripada infak. Lebih daripada infak. Wa min antal qaw aduwakum, dan amal ini lebih baik juga daripada engkau menemui musuhmu, fayadribu a'naqakum wa tadribu a'naqahum. Amal ini yang kau lakukan lebih baik daripada, maksudnya pahalanya lebih baik daripada engkau menemui musuhmu hingga dia itu menebas lehermu atau kamu menebas lehernya. Maksudnya lebih baik daripada jihad gitu ya. Qalu bala ya Rasulullah. Apa amal itu? Lebih baik dari jihad, lebih baik daripada sedekah. Apa amal itu ya Rasulullah? Qala dzikrillah. Qala dzikrullah. Amal itu adalah zikir, mengingat, menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, ma'amila ibni Adam amalan anjalahu min adabillah min dzikrillah. Tidak ada amal yang lebih menyelamatkan anak Adam itu dari azab Allah lebih daripada zikir, mengingat dan menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa ta'ala Rasulullah SAW bersabda, la dzikrullah bil ghadati wal ashiyyi afdal min hatmis suyuf fi sabilillahi ta'ala wa min i'ta'il mal sahhan. Zikir, menyebut, mengingat Allah di pagi dan siang dan sore hari dan malam, ini maksudnya lebih utama daripada menghancurkan atau memukulkan pedang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan lebih utama daripada memberikan harta melimpah, menyedekahkan harta banyak.
Ini maksudnya apa nih? Ini mungkin sebagian orang mendengar hadis ini kan orang yang suka jihad jadi tidak terima, ini maksud jihad sama zikir lebih utama zikir pahalanya, lebih utama daripada sedekah. Nah, jadi tidak bisa difahami secara letterlek, tapi ini menunjukkan keutamaan zikir. Mengapa Rasulullah mengatakan zikir itu lebih utama daripada sedekah dan jihad? Ada alasannya menurut ulama. Yang pertama, zikir itu tidak kenal waktu. Zikir itu tidak kenal waktu, tidak kenal tempat. Kita bisa melakukannya setiap saat. Jadi lebih mudah. Nah, dari sisi itu zikir itu lebih utama dan lebih cepat. Sedangkan sedekah bisa setiap saat. Tidak bisa setiap saat. Jihad di jalan Allah bisa setiap saat. Nah, kalau tidak ada yang perlu diperangi, masa kita suruh perang? Membawa pedang cari musuh gitu, tidak dianjurkan di dalam Islam. Bawa pedang kemana-mana cari musuh. Tapi kalau zikir itu dalam segala kondisi, qiyaman wa qu'udan wa ala junub. Dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan tidur. Dari sisi itu, zikir itu lebih afdol karena kamu bisa melakukan zikir itu terus-menerus di dalam hidupmu. Jadi dari sisi yang baru saya bahas tadi, zikir itu lebih cepat menyampaikan seseorang menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, dari sisi zikir yang dimaksud di dalam hadis ini, zikir yang dilakukan secara sempurna, ya, yaitu menyebut dan menghadirkan diri, ya. Dari sisi itu, zikir itu lebih utama daripada jihad dan bersedekah. Karena orang, saya garis bawahin ya, kalau berzikir dengan sempurna, yaitu berzikir dengan lisan dan hatinya, nanti akan kita bahas, dia betul-betul menghadirkan Allah di dalam jiwanya. Orang yang berzikir ini akan mudah dia mengorbankan harta dan jiwanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Diajak sedekah mudah, diajak jihad mudah. Tapi orang yang bisa berjihad dan orang yang bersedekah pasti berzikir enggak dia? Belum tentu. Loh, kok di neraka? Mereka semua kaget gitu ya. Ya sebab matinya bunuh diri. Jadi dia terkena sabetan pedang orang kafir juga karena dia menyerang banyak orang kafir. Dia tidak tahan sakit, bunuh diri. Ini berarti orang berjihad tapi tidak zikir. Tidak zikir. Atau berapa banyak orang yang dikenal sebagai pahlawan karena mati dalam berjihad, tapi ternyata nanti dibangkitkan dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak diterima amal jihadnya karena pada saat dia berjihad itu dia tidak ingat Allah. Dia berjihad karena mengharapkan titel supaya disebut pahlawan atau mengharapkan harta rampasan. Begitu juga orang yang berderma, menginfakkan hartanya. Bisa jadi dia menginfakkan hartanya tapi tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga nanti dia kembali kepada Allah mengharapkan pahalanya sedekah. Ternyata Allah Maha Tahu dia tidak diberi pahalanya sedekah, sebab ketika dia bersedekah itu mengharapkan pujian orang supaya disebut sebagai orang yang dermawan. Nah, dari dua sisi ini kita fahami
zikir itu lebih afdol dari semua itu, karena zikir itu akan membenahi sedekah kita, membenahi jihad kita, membenahi kehidupan kita seluruhnya, membenahi niat kita, membenahi tujuan hidup kita. Karena orang yang berzikir, sekali lagi, yang dimaksud zikir di sini bukan sekedar pegang tasbih, subhanallah, 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 bukan itu, tapi berzikir dengan zikir yang benar, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan. Nah, dari sisi itu kita bisa menerima hadis ini bahwa zikir itu lebih utama daripada jihad sekalipun. Dalam riwayat yang lain lebih utama daripada haji dan umrah. Loh, haji sama zikir, ya banyak orang pergi haji dan umrah tapi tidak zikir, sampai sana cuma mau foto-foto saja di depan Ka'bah. Apalagi orang zaman sekarang pergi kemana-mana cuma biar masuk sosial, media sosial itu ya, foto saja, konten, buat konten, semuanya pura-pura hidupnya ya. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kita termakan seperti itu. Tinggal sedikit ini kita selesaikan. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, mathalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkuruhu mathalul hayyi wal mayyit. Ya Allah, orang yang mengingat Allah, perumpamaan orang yang mengingat menyebut Allah dengan orang yang tidak mengingat dan menyebut Allah, itu perumpamaannya seperti orang yang hidup dan mayat. Ya jauh sekali, yang ini bisa punya nyawa, yang ini tidak punya nyawa. Wa mathalus syajaratil khadra bainas syajaril yabis, dan perumpamaannya seperti daun yang hijau di tengah-tengah daun yang kering. Orang yang berzikir itu seperti daun yang hijau segar, orang yang tidak pernah berzikir seperti daun yang kering. Wa dzakirullah fil ghafilin kal muqatil bainal farin. Orang yang mengingat Allah di tengah-tengah, di antara orang yang lalai, itu seperti orang yang berperang di antara orang yang lari dari peperangan. Ada satu pasukan menghadapi musuh, ini 3/4 pasukan itu menghadapi musuh lari pontang-panting meninggalkan medan peperangan, yang 1/4 itu yang berani. Nah, orang yang berzikir itu diumpamakan seperti pahlawan-pahlawan yang berani di dalam peperangan di tengah-tengah pengecut. Siapa pengecut? Pengecut itu orang yang tidak pernah berzikir. Diumpamakan oleh Rasulullah SAW, mentalnya orang yang lalai tidak pernah berzikir itu seperti mentalnya pengecut. Nanti dia banyak dihinggapi penyakit hati macam-macam. Wa ma warada fil amr bidzikir wa fi fadlihi minal ayat wal akhbar yatul dzikruhu wa yata'adzar hasruhu. Riwayat tentang perintah berzikir dan keutamaannya dari ayat Al-Quran dan dari hadis itu akan panjang kalau mau disebutkan semua, dan tidak bisa disebutkan satu-satu, ya ta'adzar, ya. Tidak akan mampu disebutkan satu-satu. Jadi maksudnya dicukupi di sini saja mengenai keutamaan dan perintah berzikir dari ayat Al-Quran dan keutamaannya. Nah, nanti di pertemuan yang akan datang kita akan membahas bagaimana cara berzikir yang baik, insyaallah. Sampai di sini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita minadz dzakirina lahu katsiran wa minal ladzina la tulhihim amwaluhum wala auladuhum an dzikrillah. Amin ya rabbal alamin. Kita niatkan, kita doakan Elva Rahmawati binti Suwito ini sakit, semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari penyakitnya. Begitu juga
siapapun yang sakit di antara kita atau di antara keluarga kita, di antara umat Nabi Muhammad SAW, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Syafi la shifa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqaman wala alama. Ya Kafi ya Wafi ya Hamidu ya Majid irfa' anhum kulla ta'abin syadid wa kfihim minal haddi wal hadid wal maradi syadid wal jayshil adid waj'alhum nuran min nurik wa izzan min izzik wa nasran min nasrik wa baha'an min baha'ik wa ata'an min ata'ik hirasatan min hirasatik ta'idan ta'idika ya dzal jalali wal ikram wal mawahibi ridha mas'aluka an takfiyahum min syarri kulli dhi syarrin innaka antallahu khaliqul akbar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Sirrul Fatihah. Ya Rabbana a'tarafna bi annana nagtarafna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna fatub alayna tawbah taghsil li kulli hawbah wastur lana al-awrati وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم.